Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Windy dengan NIM 211054101 kelas E1, yang mana dosen pengampu saya adalah Ibu Navia Iryani SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar regresi logistik. Nah, apa itu regresi? Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang mana variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Macam-macam regresi yaitu ada dua. Yang pertama linear dan non-linear. Linear terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang kedua adalah non-linear, terbagi menjadi regresi logistik. Yang mana materi ini yang akan kita bahas yang lebih mendalam. Sebelum kita membahas tentang regresi linear, sebaiknya kita mengulang tentang materi regresi, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Yang pertama ada regresi linear, yaitu regresi yang memprediksi peranan prediktor dalam persamaan linear atau pangkat 1. Yang kedua, regresi nonlinear, yaitu regresi yang memprediksi peranan prediktor dalam persamaan nonlinear atau pangkat 2 yang dibuat oleh peneliti sendiri. Seperti apa yang kita teliti di lapangan. Jenis-jenis regresi linear. Yang pertama, ada regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas, yang mana variabelnya adalah X. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Yang kedua, regresi linear berganda terdiri dari dua variabel bebas atau lebih, yang mana variabelnya adalah Y. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali 1 ditambah B2 X2 titik-titik BN. Jenis-jenis regresi non-linear yaitu regresi logistik. Sebelum itu kita mengetahui rumusnya, yaitu Y sama dengan BO ditambah B1X ditambah E. Nah, apa itu regresi logistik? Regresi logistik kadang disebut dengan model logistik atau model logit. Dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Jadi, regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least squared atau OLS regression. Perbedaannya adalah peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotonomi. Skala dikotonomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Macam-macam regresi logistik ada dua, yaitu binary logistic regression atau regresi logistik biner, yang mana digunakan untuk ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon, yang mana variabel responnya adalah Y, misalnya membeli dan tidak membeli. Rumusnya adalah bisa kita lihat di sini. Dan yang kedua adalah multinomial logistic regression atau regresi logistik multinominal, yaitu digunakan untuk ketika kita berada pada variabel respon, yang mana variabel responnya adalah Y, terdapat lebih dari dua kategorisasi, yang mana rumusnya seperti yang kita lihat ini. Contohnya adalah regresi logistik adalah data yang digunakan untuk penerapan regresi logistik ini merupakan data hasil kuesioner perusahaan. Kuesioner disebarkan kepada pelanggan Toyota Auto 2000 Kertajaya ketika pelanggan selesai memanfaatkan jasa layanan servis di bengkel Toyota Auto 2000 cabang Kertajaya. Data kuesionernya adalah
Variabel independennya adalah Y, yang mana kepuasan layanan servis, dan kategorinya adalah kurang puas, 1, puas 2, sangat puas 3, yang mana skala yang digunakan adalah skala ordinal. Variabel independennya adalah X1-nya adalah kecepatan layanan servis, yang mana kategorinya adalah kurang cepat 0, cepat 1, cepat 1, dan skala pengukurannya adalah skala ordinal. Yang kedua, X2, yaitu keramahan petugas layanan servis, yang mana kategorinya adalah kurang ramah 1, ramah 2, sangat ramah 3, skala yang digunakan adalah skala ordinal. X3, yaitu kualitas hasil layanan servis, yang mana kategorinya adalah kurang baik 1, biasa 2, baik 3, dan skala yang digunakan adalah skala ordinal. Baiklah, setelah kita mendapatkan data kuesioner, di sini saya sudah mencari data SPSS berdasarkan 10 responden, yang mana di sini adanya output case processing summary, yaitu output yang menunjukkan rekapitulasi data pada setiap variabel lengkap dengan presentasinya. Secara keseluruhan, ada 10 record data yang menunjukkan valid 100%. Artinya, adapun tingkat dari layanan servis di Auto Kertajaya, 4 responden mengatakan kurang puas, 3 responden mengatakan puas, dan 3 responden lagi mengatakan sangat puas. Jadi, di sini layanan servis dari Toyota Auto 2000 Kertajaya dapat disimpulkan bahwa kurang puas karena adanya 4 responden atau 40%. Yang kedua, kecepatan servis, yaitu kurang cepatnya ada 5 responden, cepatnya ada mengatakan 5 responden, dan kurang ramahnya mengatakan 4 responden. Di sini kecepatan servis menurut responden ada 2, yaitu 5 responden atau 50% mengatakan kurang cepat, dan 5 responden lagi mengatakan cepat. Pada tingkat keramahan petugas, 3 responden mengatakan ramah, 3 responden mengatakan sangat ramah, 4 responden mengatakan kurang baik, yang mana keramahan petugas di Auto 2000 Kertajaya mengatakan kurang baik dari segi keramahan petugas. Dan tingkat kualitas hasil servis, yaitu 3 responden mengatakan biasa, 3 responden mengatakan baik, yang mana kualitas hasil servis menurut responden ada 2, yaitu biasa saja dan baik. Baiklah, selanjutnya yaitu adanya model fitting information, yaitu output yang digunakan untuk mengetahui apakah model dengan beberapa variabel bebas lebih baik daripada tanpa variabel bebas atau hanya intercept. Selisih dari kedua nilai ini yaitu sebesar 21,778 dikurang 0,00 sama dengan hasilnya adalah 21,778 yang merupakan nilai chi-square. Pada output menunjukkan bahwa nilai chi-square tersebut mempunyai nilai signifikan atau p-value adalah 0,00 dengan alfanya adalah 0,5, di mana output ini didasarkan pada hipotesis. Seperti yang terlihat di gambar, dapat kita lihat hipotesisnya adalah H1 ini disebut dengan model yang hanya mengandung intercept tidak cocok dengan, dan H0 ini yang menggunakan model intercept cocok digunakan. Di sini dari gambar dapat diketahui adalah p-value kecil dari alfa. Maka
Dapat dilihat dari gambar, di sini terdapat daerah penolakan didasarkan pada luasan. Sehingga hasil pengujian berada di daerah tolak Hanno, sehingga didapatkan kesimpulan model yang hanya mengandung intercept tidak cocok digunakan. Dengan kata lain, model yang cocok digunakan adalah model yang mengandung variabel bebas atau final model, atau biasanya dikatakan dengan model fit dengan data. Selanjutnya, adanya good of fit, yang mana output ini digunakan untuk melihat uji kesesuaian model dengan data. Didapatkan nilai chi-square untuk persen adalah 0,00 dengan p-value-nya adalah 1,00 dan deviance-nya adalah sebesar 0,00 dengan p-value-nya adalah 1,00. Deviance menunjukkan ukuran seberapa banyak variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi logistik. Semakin tinggi nilai deviance, maka semakin kurang akuratnya model dari regresi logistik. Dari sini dapat kita lihat yang mana semakin tinggi yang dapat kita tengok. Tunggu sebentar. Di sini adanya deviance ini kan kita ketahui kalau semakin tinggi nilai deviance semakin kurang akurat model logistik. Dari sini tampak terlihat nilai deviance ini termasuk rendah. Adapun hipotesis yang untuk pengujian goodness of fit ini adalah sebagai berikut. Hanno adalah data sesuai dengan prediksi model regresi logistik, dan H1 adalah data tidak sesuai dengan prediksi model regresi logistik. Seperti yang kita ketahui, p-value adalah 1,00 lebih kecil dari 0,5, sehingga p-value lebih kecil dari alfa. Maka terlihatlah di sini ada gambar, sehingga kesimpulannya adalah daerah penolakan didasarkan pada luasan. Hasil pengujian berada di daerah gagal tolak Hanno, sehingga didapatkan kesimpulan data sesuai dengan prediksi model regresi logistik. Selanjutnya adalah P-Pseudo-R-score. Uji kesesuaian statistik juga dapat diberikan dengan nilai P-Pseudo-R-score, di mana nilai ini mengadopsi nilai koefisien determinasi pada regresi berganda, yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel respon. Terdapat 3 buah nilai dari P-Pseudo-R-score dengan nilai terbesarnya yaitu satu yaitu Nakel-Kerke yang sebesar 1,00 dan MC-Fadden sebesar 1,00, sehingga hal ini menyebabkan kecepatan servis, keramahan petugas, kualitas hasil servis, dan kenyamanan fasilitas mampu menjelaskan variasi kepuasan layanan servis sebesar
Di sini kita akan menjelaskan dari uji kesesuaian statistik yang mana diberikan pada nilai R-square. Maksudnya episode R-square. Nilai ini mengadopsi nilai koefisien determinasi pada regresi berganda, yang mana menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan varian respon. Di sini terdapat 3 nilai. Yang pertama, yang mana nilai terbesarnya terjatuh kepada Cox-Snell sebesar 0,887. Hal ini menunjukkan adanya kecepatan servis, keramahan petugas, kualitas hasil servis. Ini akan mampu menjelaskan varian kepuasan layanan servis sebesar 88,7%, di mana sisanya yaitu sebesar 11,3%. Dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang parameter estimates. Bentar. Ya, dan di sini kita dapat mengetahui, lihat di tabel ini, output ini adanya 4, menunjukkan dari data di sini. Selanjutnya, seperti yang bisa kita tengok dari parameter estimates ini, kan terdapat ada 5 output. Jadi di sini adanya kepuasan layanan, adanya kecepatan, keramahan, kualitas. Bisa kita temui di sini. Dan yang terakhir adanya tes of paralleliness. Tabel ini menunjukkan menguji asumsi bahwa setiap kategori memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan logit, yang mana hasilnya sama untuk semua persamaan logit. Oleh karena itu, nilai signifikasi atau p-value adalah sebesar 1,00 kecil dari 0,5. Maka gagal tolak H0 artinya model yang dihasilkan memiliki parameter yang sama sehingga pemilihan line fraction sudah sesuai. Namun sebaliknya, bila asumsi ini tidak terpenuhi, maka pemilihan line fraction belum tepat. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang konsep dasar regresi logistik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.